Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan cumi. Udah lama banget kita nggak bikin masak-masak cumi ya. Ini tadi kebetulan di pasar tuh ada cumi yang masih seger, terus gendut-gendut banget Flavis. Ini cuminya mau kita bikin sambal cumi gendut. Nanti perutnya mau kita isi pakai tahu dan telur. Sekarang kita cuci bersih dulu. Ini bagian kepalanya kita lepas. Terus nanti bagian mulut cuminya juga mau kita buang. Terus kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya juga mau kita cuci sampai benar-benar bersih. Nah itu kalau mulut cumi itu keras gitu Flavis, itu kita buang. Nanti anak-anak biar kalau maem tuh nggak keselak ya. Nah bagian kulit cuminya juga mau aku buang, jadi nanti biar bersih dan juga cantik, warnanya jadi putih. Kita bilas-bilas lagi kalau misalnya sudah bersih. Nah ini mau kita cuci lagi pakai garam Flavis. Kita taburin garamnya agak banyak, terus kita remet-remet garamnya, cuminya pakai garam maksudnya. Tuh, walaupun tadi kita sudah cuci bersih, kalau kita remet-remet lagi pakai garam Flavis, itu masih kelihatan kotornya lagi. Nah itu mau kita cuci lagi, kita bilas-bilas lagi sampai nanti benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih kita sisihkan. Terus sekarang kita mau bikin isian untuk di perutnya nanti. Ini kita siapkan tahu, tahunya mau kita haluskan. Aku menghaluskannya pakai ulekan aja kayak gini Flavis. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender ya boleh. Di sini kita akan tambahkan kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur boleh, dan juga ini tak tambahin garam sedikit. Kalau sudah halus, di sini kita akan masukkan telurnya. Kalau telurnya sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan teksturnya juga sudah halus, ini mau kita masukkan ke dalam perut cuminya Flavis. Jadi caranya kayak gini nih. Ini tadi cuminya sudah dibersihkan, bagian dalam perutnya juga sudah benar-benar dibersihkan. Kemudian kita akan isi pakai tahunya tadi. Nah, kemudian kita akan pasang. Terus habis itu kita akan tusuk pakai tusuk gigi supaya nanti nggak lepas. Ini aku ulangi lagi ya, tadi masih kelihatan kurang jelas. Jadi cuminya kita masukin si tahunya, kepalanya kita pasang, terus kita akan tusuk pakai tusuk gigi di dua bagian supaya nanti nggak lepas. Kalau misalnya sudah keisi semuanya, ini mau kita kukus, tadi sudah aku siapkan kukusan. Ini sudah mendidih, ini mau kita kukus sampai nanti mateng cuminya. Kita totok jejer-jejer aja, kalau misalnya mau berdiri ya boleh, tapi karena tadi udah kita kunci, jadi nanti adonan itu nggak bakal keluar. Sambil menunggu dikukus, kita siapkan untuk bumbunya. Ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai. Aku cabainya pakai yang merah dan juga ada yang rawit Flavis, biar nanti warnanya cantik dan juga rasanya itu pedes. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan, terus kita tengok cuminya. Nih cuminya udah gendut-gendut banget Flavis. Sekarang kita akan siapkan untuk wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Aduk-aduk. Pokoknya apinya kecil aja biar nanti bumbunya benar-benar tanak. Kalau nggak tanak nanti nggak enak rasanya Flavis, ada langu-langunya. Jadi pastikan bumbunya harus mateng, tanak. Setelah itu kita tambahkan lagi air, kita masak lagi, biarkan nanti sampai mendidih, terus habis itu nanti sampai pecah minyak lagi. Sini kita akan tambahkan lagi godong jeruk. Jangan lupa godong jeruknya disobek-sobek biar nanti makin wangi. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar mateng, baru di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Bagi Flavis yang suka penyedap rasa ya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau warnanya sudah cantik, aromanya sudah wangi banget. Sekarang kita akan masukkan cumi gendut-gendutnya. Ini warnanya udah ayu banget Flavis. Nah kalau cuminya udah masuk, jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti bumbunya lebih ngeresep. Jadi apinya kecil aja.
Kita masak lagi sampai nanti kuahnya tuh rada susut Flavis. Kalau udah rada susut, ini icip-icip masih kurang apa, masih kurang gula apa, kurang garam, nanti dicobain lagi, boleh tambahkan kalau misalnya masih kurang. Kalau kira-kira udah pas dan mau diangkat, ini mau tak tambahin lagi tomat Flavis sedikit biar nanti lebih seger. Kalau tomatnya udah masuk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal mendidih kayak gini lagi, udah kita akan sajikan di meja makan. Ini kebetulan udah pas banget untuk menu-menu akhir pekan ya, kumpul sama keluarga ataupun sama teman-teman. Lauk ini cocok banget disajikan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep terong penyet yang enak banget. Kebetulan hari libur-libur kayak gini, pengennya nggak mau keluar-keluar rumah, terus masak yang simpel-simpel di rumah. Kita siapkan dulu terongnya, kita potong-potong. Kemudian untuk bahan sambalnya di sini kita mau pakai lombok rawit, biar nanti makin pedas. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Jangan lupa pastikan saat menggoreng terong minyaknya sudah harus benar-benar panas Flavis, supaya nanti warnanya masih tetap cantik. Kalau minyaknya nggak panas, terus cuma sedikit, nanti warnanya itu jadi kayak kemelirun gitu Flavis. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita akan sisihkan, kemudian nanti kita goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, dengan kita masukkan dalam minyak panas, jangan lupa dibolak-balik. Kita goreng sampai nanti matang. Kalau sudah matang kita angkat, kita tiriskan dulu. Terus kita mau goreng bahan sambalnya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu tomatnya. Kemudian jangan lupa dibalik. Kalau misalnya tomatnya sudah mau matang, baru kita akan masukkan bawang, brambang, dan juga lomboknya. Ini sudah matang semuanya, ini mau kita angkat, terus mau kita haluskan. Kita siapkan ulekan, kita akan haluskan, tambahkan juga ada garam, gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa seperti micin, itu untuk sambal itu enak banget, itu boleh banget ditambahkan. Bagi Flavis yang mungkin sukanya kaldu jamur, itu juga boleh banget. Kita aduk-aduk. Maksudnya kita ulek-ulek Flavis sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, rasanya juga enak, gurih dan juga seger. Sekarang kita akan ambil terong yang sudah tadi kita goreng, terus mau kita penyet-penyet. Wah, udah jadi terong penyet kita. Ini cocok banget Flavis. Kita maem nanti pakai nasi yang masih anget, terus tempe tahu goreng. Terus kalau misalnya Flavis punya ayam goreng atau ikan goreng, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng soun yang enak banget. Bisa juga pakai bihun. Ini mau kita rendam dulu pakai air mendidih. Kalau misalnya Flavis mau rebus dulu juga boleh. Merebusnya sebentar aja. Ini kita diamkan dulu sebentar sambil menunggu. Di sini kita siapkan untuk bahan isiannya. Di sini kita mau pakai sawi putih. Ini udah sayuran kesukaannya Flavikasi banget. Rasanya tuh dalam 1 minggu tuh mesti ada lauk dari sawi putih Flavis, karena rasanya tuh enak. Ini mau kita iris-iris, kemudian mau kita sisihkan. Kalau sudah, sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan dulu ada tomat. Ini tomatnya mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Dan nanti kalau dikasih tomat tuh rasanya tuh lebih ada segernya gitu. Tambahkan juga lombok rawit. Karena aku maunya pedes Flavis. Bagi Flavis yang nggak mau pedes, nggak usah pakai lombok rawit. Kadang-kadang yang suka bilang, Mbak Flavis jangan masaknya jangan pedes-pedes terus dong. Sajane ini bisa pedes bisa enggak kalau masakan Flavikasi. Tinggal kalau misalnya nggak mau pedes, nggak usah campurin cabai rawit. Sekarang kita tambahkan juga ada godong bawang. Ini kita iris-iris. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan ada merica, kemiri, terus tambahkan bawang merah, bawang putih. Ini kemirinya wajib ada supaya nanti rasanya itu lebih buket gitu kalau ada kemirinya. Kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan dulu. Ini kita tengok bihun yang tadi kita rendam ini sudah empuk. Ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu halus terlebih dahulu. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget.
Di sini kita akan masukkan lomboknya dan juga kita masukkan tomatnya, aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan masukkan sawinya terlebih dahulu, sawi putihnya ya. Kita gongsong-gongsong. Sajane kalau misalnya Flavis nggak mau pakai sawi putih juga nggak apa-apa, bisa juga pakai sawi hijau atau yang cesim, itu juga boleh banget Flavis. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan soun ya. Atau misalnya Flavis pakai bihun juga boleh, bihun jagung ataupun bihun beras itu juga boleh. Tapi sayang di tempat Flavikasi di Kebumen jarang banget ada bihun beras yang jual. Jadi ya wis pakai soun aja atau bihun yang jagung. Tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tambahkan lagi kecap manis. Ini aku pakai kecap manisnya kecap manis kencana Flavis. Jadi warnanya itu nggak terlalu pekat banget, tapi rasanya tuh manis. Jadi warnanya nggak terlalu yang coklat banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai kecap-kecap lain yang warnanya pekat, itu nanti boleh dikurangin biar nggak terlalu hitam banget. Kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Kalau sudah, kita akan masukkan godong bawangnya, kita aduk-aduk lagi. Udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini enaknya Flavis kita maem pakai nasi putih untuk ramesan ya, ataupun misalnya Flavis mau bikin tumpeng lauknya pakai bihun kayak gini juga boleh, ataupun nasi kuning, nasi uduk itu juga enak banget, nasi lemak cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan sayur-sayurnya dulu. Kita mau pakai terong. Rasanya nggak lengkap sayur lodeh kalau nggak ada terong ya. Bolehnya pakai terong hijau ataupun pakai terong ungu kayak gini ya nggak apa-apa, seadanya terongnya aja. Kemudian kita siapkan sayuran lainnya, kita mau pakai kacang panjang. Ini kacang panjangnya mau kita petik-petik, mau dirajang pun juga boleh, nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahan sayur lodeh kali ini kita mau pakai endog puyuh Flavis atau telur puyuh. Ini tadi sudah direbus, terus habis itu mau kita kupas. Nah ini cari telur puyuhnya itu masih seger Flavis, biar nanti rasanya itu crunchy gitu. Terus dikupasnya juga gampang. Kalau misalnya cari telur puyuhnya yang udah nggak seger, dikupasnya itu susah banget. Ini mau kita kupas-kupas semuanya sampai nanti habis, pelan-pelan aja kayak gini Flavis. Nanti setelah dikupasin kita bilas lagi karena suka masih ada ketinggalan kulit-kulitnya ya. Nah kalau telur puyuhnya sudah selesai kita kupas, sekarang kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Boleh juga kalau ada yang cabai yang merah gede ya nggak apa-apa. Tambahkan bawang merah, bawang putih, kemirinya nggak boleh ketinggalan. Dan juga kita mau pakai kunyit. Kita mau haluskan boleh pakai ulekan kayak gini ataupun mau pakai blender ya boleh. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Terus sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis atau kita gongsong-gongsong dulu bumbunya. Aduk-aduk pakai api kecil aja, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Pokoknya kalau numis bumbu-bumbu kayak gini Flavis, itu mesti harus sampai benar-benar tanek dan juga mateng. Kalau sudah mateng baru kita akan masukkan endog puyuhnya. Terus kita masukkan santan. Ini aku pakai santan yang masih seger, jadi nanti rasanya lebih enak, lebih gurih, ada manis-manis ngono. Tapi kalau nggak ada santan seger, Flavis susah untuk ngedapetinnya. Ya wis nggak apa-apa pakai santan instan, nanti tinggal ditambahkan air aja. Kita ditambahkan juga lengkuas dan juga ada godong salamnya. Kita masak sampai nanti kuah santannya itu tanek mateng. Baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran, karena sayur-sayuran sebentar banget mateng Flavis. Jadi pastikan ini kuah santannya udah mateng dulu, sudah tanek dulu, baru kita akan masukkan sayur-sayurannya. Kita masukkan terongnya, kita aduk-aduk. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan yang lainnya, masukkan kacang panjangnya. Terus kita aduk-aduk lagi. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Flavis. Seperti ada garam, gula, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis perlu pakai penyedap rasa, kalau cukup pakai gula aja ya nggak apa-apa.
Kita masak lagi, biarkan nanti tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, biar nanti sayurannya itu masih agak krius-krius gitu. Nah, ini sudah mendidih. Udah begini aja Flavis masaknya. Ini sudah mateng, rasanya gurih, enak, dan juga buket. Warnanya juga cantik banget. Siap sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan malam, ataupun makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging yang enak banget. Ini kita siapkan dagingnya, terus kita potong-potong. Kita motongnya nanti ngelawan serat ya, supaya nanti lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Terus mau kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ini kita pakai cabai merah keriting, nggak usah banyak-banyak. Tambahkan lagi kemiri, bawang merah, bawang putih. Terus tambahkan tomat. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Jangan lupa diaduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti bumbunya mateng dan juga tanek. Oh ya, di sini kita tambahkan lagi aromatik lainnya. Ada kapulaga, kayu manis, cengkeh, salam, laos, dan juga ada serehnya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mateng, sudah tanek, dan juga sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan dagingnya. Pokoknya nanti kalau dagingnya masuk, bumbunya harus sudah benar-benar mateng dan juga sudah tanak supaya nanti nggak bau langu Flavis. Nah, sekarang kita akan masukkan dagingnya. Kalau dagingnya udah masuk, kita aduk-aduk. Jangan langsung tambahkan air, biarkan kita masak dulu dengan bumbu. Biar nanti warnanya sudah berubah pucat dan juga sudah, kalau Flavikasi bilang itu sudah keset gitu dagingnya. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kecap manis. Aduk-aduk lagi, biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau air udah masuk, nanti apinya kita besarin. Nah, setelah mendidih, kita akan kecilkan lagi apinya. Kita masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk dan juga bumbunya udah ngeresep banget. Pokoknya kalau masak daging-dagingan tuh kita kecilkan apinya. Habis itu kita masak pakai waktu yang agak lama sampai nanti bumbunya ngeresep dan dagingnya empuk banget. Nah, sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan lagi berambang goreng di atasnya, itu juga nanti bikin masakan itu jadi wangi. Nah, ini nanti mau tak tambahin irisan lombok supaya warnanya tuh lebih cantik. Misal Flavis mau tambahkan berambang goreng lagi juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep udang pedas manis yang enak banget. Kita siapkan udang masih seger banget Flavis. Nanti kita juga mau tambahkan lagi tahu. Nah, untuk masak udangnya hari ini aku nggak buang kulit dan juga kepalanya ya. Jadi cara aku bersihin, biasanya aku belah bagian punggung dan juga bagian kepala depannya aku gunting sedikit sama sungut-sungutnya. Nah, untuk bagian kotor yang ada di kepala, cara bersihinnya nanti langsung di air mengalir aja Flavis, jadi lebih gampang. Nah, caranya seperti ini Flavis. Ini kita ulangin lagi ya, kita gunting bagian sungut-sungutnya dan juga bagian ujung kepalanya. Terus bagian tengahnya atau punggungnya itu kita belah, terus buang bagian kotorannya, terus bagian kepalanya kita cuci pakai air mengalir. Kalau sudah, kita mau bilas-bilas lagi sampai nanti benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, nanti mau kita tiriskan. Terus kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai tahu putih. Kalau misalnya Flavis adanya tahu yang kuning ataupun yang coklat itu juga nggak apa-apa. Ini mau kita potong jadi 6 bagian aja.
Kalau misalnya Fluffy tahunya kecil ya 4 bagian juga gak apa-apa. Kalau sudah potong-potong ini mau kita sisihkan dulu, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya karena aku maunya yang pedes Fluffy, karena nanti rasanya tuh pedes manis, jadi kita pakai cabai rawitnya yang agak banyak. Sini mau kita iris-iris tipis-tipis aja kayak gini. Kalau misalnya tadi Fluffy pengen pakai resep ini terus nggak mau pedes, ya udah pakainya cabai merah yang gede ataupun yang keriting. Atau misalnya Fluffy ada paprika, itu juga boleh banget. Karena aku maunya pedes, jadi komplit ini ada yang rawit merah dan juga ada yang merah keritingnya. Kalau sudah dipotong-potong tipis-tipis kayak gini, kita siapkan lagi pakai bawang merah. Bawang merah juga kita mau iris tipis-tipis. Terus juga kita mau pakai bawang putih Fluffy. Kita tambahkan juga nanti ada tomat biar nanti lebih seger rasanya. Jadi bukan cuma pedes manis tapi juga ada rasa segernya Fluffy. Untuk tomatnya ini aku pakai yang kecil. Kalau misalnya Fluffy pakainya yang besar, cukup separuh aja. Ini kita mau belah-belah jadi beberapa bagian. Kalau sudah kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kita mau goreng dulu tahunya. Kalau misalnya nanti Fluffy pakai tahu kuning juga boleh, yang harus yang putih ataupun pakai tahu yang coklat juga boleh. Ini kita masak, kita goreng sampai nanti kebentuk kulit dan bagian luar juga sudah kering, tandanya sudah mateng. Kita mau angkat, kita sisihkan. Pokoknya jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah gendut-gendut kayak gini dan juga sudah berkulit, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus untuk udangnya juga mau kita goreng dulu Fluffy, biar nanti pada saat kita campur dengan bumbu itu udah enggak yang banyu atau basah gitu Fluffy. Kita aduk-aduk. Untuk goreng udang itu nggak perlu lama-lama, sebentar aja udah matang. Kalau kelamaan nanti malah udangnya itu terlalu susut, karena udang kan mengandung banyak banget air. Jadi nggak usah lama-lama gorengnya, kayak gini aja, asal udah mateng udah kita angkat. Biar nanti rasanya itu tetap juicy, terus tetap masih ada manis-manisnya. Apalagi kita nggak buang kulitnya, nanti rasanya itu lebih manis. Sekarang kita mau tumis dulu bumbunya, bawang berambangnya terlebih dahulu kita gongsong. Lalu masukkan cabenya, kita gongsong-gongsong lagi atau kita aduk-aduk lagi. Biar nanti sampai wangi banget. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Kalau tahunya sudah masuk, kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan udangnya. Nah, ini warna udangnya itu cantik banget. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita tambahkan lagi garam, gula, dan juga kalau misalnya semua pakai penyedap rasa atau pakai kalduan juga boleh banget. Tambahkan lagi kecap manis. Kemudian ini mau kita aduk rata. Nah, masaknya gini itu udah nggak usah lama-lama Fluffy, tinggal digongsreng aja, udah sebentar aja udah mateng. Nah, untuk kalau misalnya mau diangkat baru kita akan masukkan tomatnya. Tomatnya masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar, habis itu udah matang kita sajikan di meja makan. Ini udah jadi menu yang istimewa banget untuk akhir pekan ini Fluffy. Apalagi nih kalau misalnya anak-anaknya suka, wah enak banget, cocok untuk lauk sarapan ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep oseng-oseng kangkung yang enak banget. Kebetulan tadi di pasar tuh lihat kangkung tuh seger-seger banget Fluffy. Terus aku mau beli dan kita udah lama banget nggak bikin masakan kangkung juga Fluffy. Jadi hari ini kita mau bikin masakan kangkung. Kita siapkan kangkungnya, terus kita mau petik-petik. Kalau misalnya Fluffy mau dirajang-rajang juga boleh banget. Kadang-kadang ada yang nggak mau metik-metik, adanya cuma dirajang, ya wis nggak apa-apa, nanti saya Fluffy di rumah aja. Kalau sudah dipetik-petik, ini mau kita masukkan ke dalam wadah dulu, terus nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih kita sisihkan, kita mau tambahkan tumisan kangkungnya pakai telur puyuh Fluffy. Kadang ada yang pakai daging ayam, pakai daging sapi. Nah, hari ini kita mau pakai telur puyuh. Rasanya enak banget. Terus anak-anak tuh yang pasti suka Fluffy. Ini telur puyuh tadi sudah tak rebus, terus ini mau kita kupas. Sari telurnya juga yang seger supaya nanti teksturnya kenyal dan gampang juga untuk dikupasnya.
Ini kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Sini bumbunya juga cukup kita iris-iris aja. Kita pakai cabai merah keriting. Ini mau kita iris-iris, terus kita mau tambahkan lagi lombok rawit. Biar nanti makin pedes. Rasanya kok kalau masak nggak ada lombok rawitnya itu kurang enak. Minimal tuh harus pakai yang lombok merah keriting Flavis kalau misalnya nggak pakai lombok rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedes ya wis nggak apa-apa. Nah ini kita tambahkan juga bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris juga. Kemudian selain ada bawang bombay kita juga mau tambahkan lagi ada bawang merah. Oh ya ini bawang bombaynya kan masih nempel Flavis. Ini mau kita pisahkan dulu supaya nanti kalau dimasak tuh nggak susah untuk numis-tumisnya. Kita tambahkan bawang merah, kita iris-iris juga dan nanti kita pakai bawang putih. Udah bumbunya ini aja Flavis. Lombok, bawang, brambang cuma ketambahan bawang bombay aja. Kalau misalnya Flavis nggak ada bawang bombay ya wis nggak apa-apa di skip aja. Nah di sini kita mau tambahkan lagi tomat Flavis. Aku tuh suka kalau numis-numis tuh dikasih tomat biar nanti rasanya itu lebih seger. Ini tomatnya aku pakai yang kecil aja. Kalau misalnya Flavis nanti pakai yang besar cukup separuh aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan dulu bawang, brambang, dan juga bawang bombaynya ya. Kalau sudah agak kering dan sudah wangi, nanti kita masukkan lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan kangkungnya. Masak kangkung itu sebentar banget matang Flavis. Jadi nggak usah lama-lama, cuma diserang-serang aja tuh udah matang. Pastikan kalau misalnya Flavis masak kangkung pakai apinya yang besar Flavis supaya nanti warnanya itu tetap cantik. Kalau misalnya nanti Flavis pakainya api kecil suka warnanya kemelirun gitu Flavis. Jadi kalau masak kangkung apinya yang besar, diaduk-aduk terus nanti jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Udah deh masaknya nggak usah lama-lama lagi biar nanti warnanya tetap cantik dan juga teksturnya tuh masih krius-krius. Rasanya tuh kalau maam kangkung tuh lebih enak masih krius-krius ya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan telur puyuhnya, aduk-aduk sebentar aja udah. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wah ini udah jadi menu yang istimewa banget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi Flavis karena sudah ada kangkungnya kan udah sayurnya. Terus juga sudah ada telurnya. Wah udah komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam goreng tanpa diungkep yang enak banget. Rasanya juicy dan juga enak banget. Sekarang kita siapkan dulu ayamnya. Aku pakai bagian paha ya, tadi aku potong-potong. Karena ayam di sini tuh gendut-gendut banget, jadi tak potong-potong aja. Sekarang kita siapkan bumbu marinasinya. Jadi kita pakai bawang putih, ketumbar, jahe, kunir, dan juga kita pakai kemiri ya. Ini semua bahan kita haluskan. Jangan lupa tambahkan garam. Kita juga akan tambahkan kaldu ayam bubuk. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah ini kita agak remet-remet, campurkan dengan ayamnya, agak ditekan-tekan ya supaya nanti bumbunya lebih ngeresep. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga bahan lainnya. Kita mau pakai telur ya, telur dan juga kita mau pakai tepung tapioka untuk marinasinya. Nah, sekarang kita aduk-aduk lagi, kita campurkan lagi. Biarkan nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Kita marinasi kurang lebih 15-20 menit aja udah cukup. Nah tadi tak potong-potongnya juga nggak yang gede-gede banget, jadi nggak perlu lama-lama untuk marinasinya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, sekarang mau kita goreng. Nah cara gorengnya ini penting Flavis, karena ini ayamnya kan nggak kita ungkep dulu, jadi masih mentah. Cara goreng biar nanti matangnya sempurna, juicy dan nggak alot. Ini kita pakai minyaknya tuh yang banyak, jadi nanti ayamnya itu biar kecemplung gitu, maksudnya kerendam. Terus harus dalam keadaan yang panas masukin ayamnya. Terus gorengnya juga jangan banyak-banyak dulu Flavis, karena api rumahan itu biasanya kan nggak sepanas api kalau
orang jualan di luar tuh kan kompornya gede banget, panas banget. Nah api kita kan nggak sepanas itu. Jadi begitu kita masukin, kalau misalnya dalam jumlah banyak, suhu panasnya tuh jadi turun drastis. Nah itu nanti bikin ayamnya tuh jadinya itu malah atos gitu kalau misalnya digoreng terus sampai warna kecoklatan. Beda kalau misalnya kita goreng dikit-dikit aja kayak gini, ini kan panasnya nggak terlalu turun drastis, Flavis. Nah ini bikin ayamnya nanti keset gitu lah, kalau aku bilang kisat gitu. Nah seperti ini aja, ini sudah mateng, ini siap kita sajikan di meja makan. Wah ini rasanya udah enak, gurih, senajan nggak diungkep, bumbunya itu bener-bener ngeresep banget. Ini walaupun di luarnya garing kayak gini, dalamnya itu tetap kayak juicy gitu, Flavis. Tuh, lagi aku pakai bagian yang paha. Ini dapat kita pakai sambal korek, sambal goreng, sambal terasi, ataupun kalau kita misalnya mau pakai lalapan mentah ya enak banget, lalapan terebusan juga enak banget. Boleh tambahkan tahu tempe goreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging kambing yang enak banget. Ini daging masih seger, dan pastikan daging sapinya itu dalam keadaan yang kering ya. Nah ini juga yang kalau ada putih-putihnya ini kita buang. Ini nanti bikin alot karena hari ini kita masaknya yang simple, yang cepat, cuma digongsong-gongsong. Habis itu nanti kita angkat. Jadi kita nggak pakai waktu lama. Makanya kita iris dagingnya juga tipis-tipis biar nanti cepat empuk. Nah ini kita akan potong-potong semuanya sampai nanti selesai. Kalau misalnya sudah dipotong-potong, ini nanti mau kita sisihkan dulu. Terus mau kita siapkan untuk bumbu marinasi dagingnya. Di sini kita siapkan ada ketumbar, merica, dan juga ada bawang putih, jahe, dan juga garam. Ini mau kita haluskan. Ini kalau cuma sedikit pakai ulekan aja nggak apa-apa. Misalnya Flavis mau pakai kayak ketumbar bubuk atau merica bubuk, terus mau pakai bawang putih bubuk, itu juga boleh banget. Kemudian ini mau kita campurkan ke dalam dagingnya seperti ini. Jangan lupa sambil ditekan-tekan ya. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Kita mau pakai kecap manis. Ini kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan sedikit tepung terigu. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, kita marinasi selama 20 menit. Kalau sudah selesai dimarinasi, baru nanti kita masak. Sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Kita mau pakai kubis. Ini kubisnya kita pakai separuh aja. Ini kita potong-potong, potong-potongnya kasar-kasar aja kayak gini. Kemudian kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Di sini kita siapkan juga bahan tambahannya. Kita mau pakai tomat. Ini tomatnya mau kita potong kecil-kecil. Ini adanya cuma tomat merah, Flavis. Kalau misalnya Flavis punya tomat hijau, boleh dicampur ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu irisnya. Di sini kita pakai lombok rawitnya yang banyak, biar nanti rasanya itu pedes. Ini kita potong-potong bulat-bulat aja kayak gini. Kalau semuanya sudah dipotong-potong, kita akan siapkan juga lombok hijau. Ini boleh pakai yang gede atau pakai yang keriting, ataupun pakai yang ceplus, itu juga boleh banget. Ini kita potong bunder-bunder aja. Kemudian kalau sudah, kita siapkan bawang merah. Bawang merahnya kita potongnya kasar aja. Satu bisa dipotong jadi 2 atau sampai 3 bagian. Dan juga ada bawang putih. Bawang putih juga cukup kita potong kasar aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Ini mau kita pakai untuk goreng daging yang sudah tadi kita rendam dulu ya, atau kita marinasi dulu sebentar selama kurang lebih minimal 20 menit. Kalau misalnya Flavis mau 30 menit ya nggak apa-apa, nanti bumbunya makin meresep. Kita akan aduk-aduk, kita akan tumis-tumis sampai nanti dagingnya mateng. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini dagingnya sudah mateng. Ini mau kita angkat.
Terus kita sisihkan. Nanti minyaknya jangan usah dibuang, kita akan pakai untuk gongsong bumbunya. Kalau misalnya Flavis masak pakai resep ini pakainya wajan yang anti lengket ya, supaya nanti dagingnya itu nggak nempel di wajan. Sekarang kita masukkan bawang merah, bawang putihnya. Kita gongsong-gongsong. Kemudian di sini kita akan masukkan ada lomboknya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah wangi, aroma cabai rawitnya juga sudah harum banget, baru di sini kita akan masukkan daging yang sudah tadi kita goreng. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata ya. Nanti kita akan tambahkan juga bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Tambahkan lagi kecap manis. Kalau sudah kita aduk-aduk, ini biarkan bumbunya tercampur rata dulu ya. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, udah seperti ini Flavis. Ini aromanya udah wangi banget, udah cantik banget. Kita masukkan kubis dan juga tomatnya. Kita aduk-aduk. Kalau kubis dan tomat sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena sebentar aja kubis itu sudah matang. Kita aduk-aduk. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah matang. Warnanya cantik banget, aromanya wangi. Jadi ini rasanya pedas, gurih, dan juga ada rasa manis, dan ada aroma kambingnya itu yang bikin enak banget Flavis. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep soto ayam kudus. Ini soto yang menurut aku rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget, terus rasanya itu nggak berat, ringan gitu, terus seger banget rasanya. Ini aku pakainya ayam gendut, Flavis juga pakai ayam kampung. Ini aku mau rebus terlebih dahulu. Sambil nunggu rebus, kita siapkan bumbunya. Di sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga nanti kita pakaiin kunir. Ini akan kita gongsong, atau kita gongsong nggak pakai minyak tapi ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi merica, kemudian ketumbar dan juga jinten. Nah, ini kita akan gongsong lagi sampai harum banget. Baru setelah ini kita akan haluskan menggunakan blender. Nah, di sini Flavis bisa pakai minyak ataupun air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan tumis lagi bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Siapkan minyak, kalau sudah panas masukkan bumbu. Kemudian kita akan tumis sampai wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan bumbu lainnya. Di sini ada laos, jahe, daun salam, kemudian serai dan juga daun jeruk. Nah, ini kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya benar-benar harum banget dan gak ada langunya sama sekali. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke dalam ayam yang sudah tadi kita rebus ya. Nah, ini akan kita masak lagi sampai nanti rasanya benar-benar gurih banget. Dan di sini aku juga mau tambahkan bumbu lainnya Flavis. Di sini biasanya kalau soto itu nggak aku kasih gula, tapi untuk soto ini aku kasih gula, dan gulanya gula merah. Kemudian setelah ini garam. Kemudian kalau mau kasih kaldu ayam bubuk ataupun micin juga nggak apa-apa. Nah, ini akan kita masak sampai benar-benar matang. Sambil nunggu kita akan bikin sambelnya ya. Untuk bikin sambal soto tuh gampang tenan. Ini cuma cabai aja. Ini aku pakainya campur, ada yang hijau ada yang merah, supaya nanti warnanya lebih cantik. Kalau sudah matang, kita akan blender supaya halus. Kalau misalnya nggak pakai blender, pakai ulakan juga boleh. Ini sambelnya sudah jadi, kita akan tuang ke dalam mangkok, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan tengok ayamnya yang sedang tadi kita rebus. Nah, ini sudah mateng. Ini ayamnya juga sudah empuk banget. Ini akan kita sisihkan. Dan untuk kuahnya, kalau misalnya Flavis terasa kurang banyak, ya boleh ditambahkan lagi juga nggak apa-apa. Ini biar lebih harum, aku masukkan daun bawang yang sudah aku potong-potong. Potongnya agak panjang aja ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi ada bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Jadi kalau soto kudus itu ciri khasnya itu memang harus ada
bawang putih gorengnya ya. Kalau enggak udah nggak jadi soto kudus namanya. Nah, ini udah siap kita angkat. Nah, ini sudah aku siapkan bahan-bahan lainnya. Ini kuahnya sudah mateng. Ini ayamnya juga tadi sudah mateng. Kemudian di sini aku pakai soun. Ini sudah aku rendam dengan air panas. Kemudian ini togenya juga sudah aku siram dengan air panas, dan ini sambelnya yang tadi kita bikin. Kemudian di sini aku tambahkan lagi nanti ada brambang goreng. Kemudian di sini ada bawang putih goreng, dan nggak ketinggalan nanti pakai jeruk nipis. Kalau Flavis mau pakai kecap juga boleh. Nah, sekarang kita akan sajikan ya. Nah, biasanya soto kudus tuh pakainya tuh mangkok kecil-kecil Flavis. Jadi ini aku pakainya mangkok yang kecil. Kita ambil nasi, kemudian soun, kemudian kita totok togenya, dan juga kita akan totok ayam yang sudah tadi kita rebus. Kita suwir-suwir ya ayamnya ya. Kemudian di sini tambahkan lagi brambang dan juga bawang putih gorengnya. Nah, ini aku tadi ketinggalan Flavis, yaitu seledri. Masa soto nggak ada seledrinya nanti nggak wangi. Kemudian kita akan siram dengan kuah yang masih benar-benar panas banget. Wah, ini siap untuk kita sajikan. Apalagi kalau misalnya tambah kucuran jeruk nipis dan juga sambal. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.